Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mengikuti Nini Luh Jinggan melangkah ke pintu pondok. Pondok rumah kediaman Nini Luh Jinggan tidak terlalu besar. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu-kayu hutan dan atapnya terbuat dari anyaman daun-daun kelapa. Begitu memasuki pintu pondok, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera melihat seorang laki-laki tua duduk bersila di atas sehelai tikar. Arya Kamandanu terkejut, demikian pula Sakawuni. Ternyata laki-laki tua itu sudah pernah ditemuinya. Dia adalah laki-laki tua yang menjadi tukang watang atau tukang ketek. Mari, Ngger. Silahkan Angger berdua duduk. Maafkan ya, Ngger. Beginilah keadaan pondok kami. Maaf, Bapak. Bukankah Bapak adalah tukang watang di hulu sungai Kapulungan? Oh, benar, Ngger. Itulah pekerjaan sehari-hari saya. Saya adalah tukang watang. Di samping itu, saya juga mengerjakan pekerjaan lain. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang desa biasa, nak. Saya bercocok tanam. Saya banyak menanam pohon-pohon pisang di belakang pondok saya ini, Ngger. Jadi Bapak adalah orang tua Nini Luh Jinggan? Oh, benar, Ngger. Saya adalah orang tua Nini Luh Jinggan. Nini, ayo nih, tolong siapkan minuman untuk tamu-tamu kita ini. Iya, Ayah. Nah, Ngger, apakah yang dapat saya lakukan untuk membantu Angger berdua? Begini, Bapak. Beberapa malam yang lalu, saya melihat Nini Luh Jinggan memperagakan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Tari-tarian itu konon kabarnya bernama Nisacara Nagini. Dapatkah Bapak memberikan keterangan kepada saya tentang tari-tarian Nisacara Nagini itu? Oh, itu hanyalah sebuah tari-tarian biasa, Ngger. Seperti tari-tarian yang lain. Maaf, Bapak. Dari siapakah Nini Luh Jinggan belajar memperagakan tari-tarian itu? Apakah dari Bapak? Iya, Ngger. Dari saya. Tapi bukan hanya saya yang bisa mengajarkan irama tari-tarian Nisacara Nagini. Tarian Nisacara Nagini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Tari-tarian ini dulu terkenal sekali di kalangan kerajaan Tumapel, Jenggala, ataupun Kediri. Beberapa puluh tahun kemudian, tari-tarian ini tidak hanya dipelajari oleh ledek-ledek keraton saja, melainkan juga disebarkan ke tengah-tengah masyarakat luas. Karena itu, Ngger, sebenarnya tari-tarian Nisacara Nagini tidaklah asing, Ngger. Artinya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang melihatnya ataupun bisa memperagakannya. Ada apa, Ngger? Mengapa Angger berdua nampaknya ingin sekali tahu tentang tari-tarian Nisacara Nagini? Kami sangat terkesan oleh gerakan-gerakan yang terkandung di dalam tari-tarian itu, Bapak. Memang, Ngger. Garis-garis atau gerakan-gerakan yang tersusun di dalam gerak tarian Nisacara Nagini, baik garis-garis lurus ataupun garis-garis lengkung, sangat mengesankan. Tapi bukankah hal ini biasa saja, Ngger? Banyak jenis tari-tarian lain yang tidak kurang indahnya. Tari Raja Tapa misalnya, atau tari Pangeran Pati. Kalau misalnya Angger berdua sangat berminat untuk mempelajari tari-tarian, saya dapat menunjukkan orang yang tepat untuk menjadi guru Angger. Tidak, Bapak. Kami hanya terkesan oleh tari-tarian Nisacara Nagini. Sebab saya lihat ada suatu makna lain di balik gerak tari-tarian Nisacara Nagini. Suatu makna yang erat hubungannya dengan ilmu ulah kanuragan. Apakah memang demikian, Bapak? Dan, ya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Orang tua berjenggot putih dan berpakaian sebagaimana pakaian yang biasa dikenakan oleh seorang pertapa itu tidak langsung menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. Dia terdiam beberapa jurus lamanya.
Pada saat itulah Luh Jinggan muncul dengan membawa 3 cangkir minuman. Ini Bapak, ini minumannya. Bagus Nini, bagus. Mari Ngger, mari. Silakan Angger berdua minum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Ayo Ngger. Ayo kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapak. Memang Ger, Luh Jinggan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tari-tarian Nisacara Nagini. Dan apa yang baru saja Angger katakan memang benar. Di balik garis-garis ataupun gerakan-gerakan irama tari-tarian Nisacara Nagini tersirat suatu maksud-maksud yang erat hubungannya dengan ilmu kanuragan, Ger. Jadi, apakah gerakan-gerakan itu pun mempunyai arti kalimat-kalimat jurus, Bapak? Benar, Ger. Gerakan-gerakan itu juga mempunyai arti sebagai kalimat-kalimat jurus. Maaf, Bapak. Apakah yang dimaksudkan adalah jurus-jurus dalam ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga? Dari mana Angger tahu? Siapakah sebenarnya Angger berdua ini? Maaf, Bapak. Kami justru telah lupa memperkenalkan diri kami. Nama saya Arya Kamandanu. Dan ini adalah sahabat saya, Nini Sakawuni. Kami berdua datang dari kota Majapahit, Bapak. Sebenarnya kami berdua mengemban titah Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi di tengah perjalanan, kami mendapatkan musibah, sehingga kami terpaksa singgah di rumah Bapak. Ya. Mungkin memang sudah kehendak Sang Yang Widi. Sekarang coba saya ingin tahu, Nger. Dari mana Angger Kamandanu tahu bahwa gerakan-gerakan di dalam tarian Nisacara Nagini ada hubungannya dengan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Nger? Dari guru saya, Bapak. Siapa nama guru Angger? Namanya Paman Ranubaya. Oh, ya. Rupanya Angger Kamandanu murid Adi Ranubaya. Ya, jagat Dewa Batara. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Angger. Bagaimana kabarnya Adi Ranubaya, Angger? Sudah lama sekali, sudah puluhan tahun lamanya saya tidak pernah bertemu dengan Adi Ranubaya. Sayang sekali, Bapak. Paman Ranubaya sekarang sudah tiada. Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal Empu Ranubaya, orang yang pernah mengajarinya ilmu kanuragan naga puspa. Dia bercerita dari awal sampai akhir, mulai dari Kurawan hingga Empu Ranubaya diseret ke seberang lautan, ke negeri Mongolia, sampai akhirnya menemui ajalnya di sana. Demikianlah, Bapak. Demikianlah akhir kisah Paman Ranubaya. Oh, ya. Ya, memang aneh perjalanan hidup manusia. Saya sungguh-sungguh tidak menduga bahwa akhirnya Adi Ranubaya akhirnya akan mengakhiri hidupnya di seberang lautan. Tapi ya, barangkali memang sudah demikian garis nasibnya. Maaf, Bapak. Siapakah sebenarnya Bapak ini? Dan mengapa Bapak menyebut Paman Ranubaya sebagai Adi? Apakah Bapak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Paman Ranubaya? Adi Ranubaya adalah adik seperguruan saya, Nger. Maaf, Bapak. Kalau begitu, kalau saya tidak salah, Bapak bernama Pulungga. Benarkah Bapak bernama Pulungga? Oh, benar, Nger. Saya Lampulungga. Bapak,
Bapak Lunggah, saya sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya saya bertemu dengan Bapak Lunggah. Saya adalah putra kedua Ayahanda Hanggareksa. Apa, Angger? Angger adalah putra Hanggareksa? Benar, Bapak. Saya adalah putra Empu Hanggareksa. Bukankah Empu Hanggareksa juga adik seperguruan Bapak Lunggah? Oh, waduh. Bagaimana ini, Angger? Hari apakah ini sehingga saya mendapat kesempatan mendengarkan segala macam berita dari sahabat-sahabatku? Bagaimana kabarnya ayahandamu sekarang, Ger? Saya pun sudah sejak lama sekali tidak bertemu dengan Adi Hanggareksa. Kembali Arya Kamandanu menceritakan perihal ayahandanya, Empu Hanggareksa. Kali ini pun dia bercerita dari awal hingga akhir, terutama sekali tentang perselisihan antara ayahandanya dengan Empu Ranubaya, tentang paham mereka yang tidak sesuai, dan tentang diri ayahandanya yang telah mengkhianati sumpah perguruan Gandring. Ya, jagat Dewa Batara. Dalam satu malam saya telah mengalami 2 kali berkabung. Pertama, saya mendengar dari Angger Kamandanu tentang diri Adi Ranubaya yang meninggal di negeri orang. Kemudian sekarang saya mendengar juga tentang diri Adi Hanggareksa yang sudah tiada lagi. Ya, baiklah. Angger Kamandanu tidak perlu menyesali itu semua, Angger. Karena semuanya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Benar, Bapak. Saya pun sudah pasrah. Semula memang saya merasa sangat kehilangan, tapi akhirnya saya dapat menyesuaikan diri. Biarlah semua itu terjadi, kalau memang Yang Maha Kuasa menghendaki terjadi. Iya, Angger. Bagus sekali. Bagus sekali kalau Angger Kamandanu bisa berpikir sampai ke situ. Kalau hati kita bisa pasrah, maka beban di dalam hidup akan terasa ringan. Iya, benar Bapak Lunggah. Maaf Bapak, ada satu hal yang ingin kami kemukakan kepada Bapak Lunggah. Oh, soal apakah itu, Nger? Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal lempengan-lempengan batu yang terdapat di dalam ruangan goa, tempat biasanya Empu Ranubaya memuja semedi. Untuk sesaat lamanya, Empu Lunggah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dituturkan oleh Arya Kamandanu. Begitu Arya Kamandanu menyudahi ceritanya, Empu Lunggah tidak segera menanggapinya. Ruangan pondok menjadi hening sejenak. Ya. Jadi Adi Ranubaya telah berusaha untuk mengabadikan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga di atas lempengan-lempengan batu. Ya. Kalau memang demikian, lempengan-lempengan batu itu bisa dianggap sebagai mutiara-mutiara ilmu yang tiada ternilai harganya. Sayang sekali, lempengan-lempengan batu itu sekarang sudah terkubur di dalam gua, Bapak. Coba, Nger. Saya membuat beberapa buah lukisan. Dan saya ingin Angger Kamandanu mengamatinya dengan seksama. Saya ingin tahu, apakah lukisan-lukisan saya ini ada kemiripannya dengan garis-garis yang Angger lihat di atas lempengan-lempengan batu? Baik, Bapak Lunggah. Bagaimana dengan lukisan ini, Nger? Tepat sekali. Persis sekali, Bapak Lunggah. Lukisan ini persis sekali dengan garis-garis yang terdapat di atas 4 lempengan batu yang pertama. Apakah Angger Kamandanu tidak salah lihat? Tidak, Bapak Lunggah. Saya yakin bahwa lukisan ini sama persis dengan garis-garis di atas lempengan batu. Iya, saya dapat memastikannya, Bapak Lunggah. Sekarang saya justru dapat mengingat kembali garis-garis di atas lempengan batu yang sebagian besar telah saya lupakan. Kalau tidak salah, lukisan Bapak Lunggah ini ingin memperlihatkan bentuk-bentuk cakar naga. Benar, Nger.
Coba perhatikan baik-baik. Bukankah garis-garis ini jika dihubung-hubungkan, maka hasilnya akan menjadi gambar cakar naga? Benar, Bapak Lunggah. Kalau ini, bagaimana dengan lukisan yang ini, Nger? Nah, lukisan ini pun sama persis dengan garis-garis yang terdapat di atas 4 lempengan batu yang kedua. Bukankah lukisan ini ingin menunjukkan kalimat-kalimat jurus ekor naga atau petit naga? Benar, Nger. Memang lukisan-lukisan ini berbicara mengenai jurus-jurus petit naga. Nah, sekarang yang ini Nger. Ini sudah jelas, Bapak Lunggah. Lukisan ini jelas menggambarkan tentang kalimat-kalimat jurus Raja Naga. Demikianlah yang pernah dijelaskan oleh Paman Wirot kepada kami. Apakah penjelasan itu cukup mengandung kebenaran, Bapak Lunggah? Benar, Nger. Apa yang telah dijelaskan oleh pamanmu Wirot semuanya benar. Ke-12 lempengan batu itu memang merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena di dalamnya terkandung ilmu yang sekarang ini sudah langka. Ilmu kanuragan naga puspa ciptaan guru kami, Empu Sasi, memang tiada bandingannya di dunia ini. Ilmu ini sangat tinggi. Jarang sekali para pendekar mampu mendalaminya secara sempurna. Nah, Angger Kamandanu, sekarang dengarkan. Apa yang telah disampaikan Paman Wirot memang sudah cukup benar. Dan sekarang saya hanya ingin melengkapi saja apa yang telah dijabarkan oleh Pamanmu Wirot. Baik, Bapak Lunggah. Kita mulai dengan jurus-jurus cakar naga. Jurus cakar naga terdiri dari 4 jurus. Jurus ini lebih menitik beratkan kepada daya serangan. Jadi pada dasarnya jurus cakar naga adalah jurus untuk menyerang. Sekalipun hanya terdiri dari 4 jurus, tapi kita dapat memainkannya berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Dan jurus cakar naga ini lebih bersifat terang-terangan. Artinya selalu menyerang dari arah depan. Lain halnya dengan jurus ekor naga atau petit naga, Nger. Jurus ekor naga lebih banyak tipu muslihat. Jurus ini lebih lincah dan mengandalkan pada kemampuan meringankan tubuh. Jurus ekor naga akan menjadi sangat berbahaya jika si pendekar mempunyai kemampuan meringankan tubuh yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah jurus Raja Naga. Sepertinya jurus Raja Naga jauh lebih rumit, Bapak Lunggah. Rumit dan aneh. Memang, Ger. Jurus Raja Naga ini merupakan jurus-jurus pamungkas dari ilmu kanuragan naga puspa. Jurus ini luar biasa dahsyatnya. Tapi ketahuilah, Ger, sekalipun jurus Raja Naga ini hebat, tapi dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus didukung dan dipersiapkan oleh kedua macam jurus sebelumnya. Jadi sebenarnya ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga, jika diibaratkan sebuah sungai, dia akan mengalir dengan tenang, tapi menghanyutkan pada tingkat permulaannya. Dan aliran itu semakin lama semakin deras, dan akhirnya mencapai puncaknya pada jurus-jurus pamungkas. Ialah jurus-jurus Raja Naga. Maaf, Bapak Lunggah. Kalau demikian, ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga tidak dapat dimainkan secara terpisah. Tidak bisa, Nger. Tidak bisa. Memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara terpisah tidak akan membawa hasil apa-apa. Karena pada dasarnya ketiga macam jurus itu merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sekarang saya menjadi lebih jelas, Bapak Lunggah. Jadi jurus-jurus itu dimulai dengan cakar naga, kemudian diteruskan dengan petit naga, dan akhirnya ditutup dengan Raja Naga. Tepat, Nger. Memang demikianlah yang seharusnya. Sebenarnya saya masih ingin berbicara panjang lebar dengan Angger Kamandanu mengenai ketiga macam jurus ini.
Tapi saya lihat Angger sudah terlalu lelah. Sebaiknya malam ini Angger istirahat dulu. Besok akan kita teruskan pembicaraan ini. Baiklah Bapak Lungga. Terima kasih atas segala penjelasan Bapak. Dan selanjutnya saya menunggu sampai besok. Selamat malam Bapak Lungga. Selamat malam Angger Kamandanu. Selamat istirahat. Nah, marilah kita lanjutkan pembicaraan kita semalam, Ger. Silakan Bapak Lungga. Sebelumnya saya ingin menceritakan perihal sejarah ataupun asal-usul mengenai ilmu kanuragan naga puspa ini. Barangkali Angger Kamandanu sudah tahu siapa pencipta ilmu ini? Menurut Paman Ranubaya, pencipta ilmu kanuragan naga puspa ini adalah Empu Sasi. Benar, Ger. Memang beliaulah yang menciptakan ilmu kanuragan naga puspa ini. Baik tahap yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Empu Sasi adalah guru kami. Sebenarnya murid-muridnya berjumlah lebih dari 40 orang. Tapi murid-murid yang dianggap berbakat cuma 3. Pertama adalah saya sendiri. Kemudian Empu Ranubaya. Dan ketiga adalah Empu Hanggareksa, ayahandamu. Dan di antara kami bertiga, rupanya yang paling berbakat mendalami ilmu kanuragan adalah saya sendiri, nggih. Bagaimana dengan Paman Ranubaya, Bapak Lungga? Pamanmu Ranubaya juga cukup berbakat. Tapi sebenarnya dia lebih berbakat untuk mendalami ilmu-ilmu pembuatan senjata. Itulah sebabnya Empu Sasi, guru kami, menurunkan seluruh ilmu kanuragan naga puspa hanya kepada saya. Memang kami bertiga memperoleh pengertian-pengertiannya secara lengkap, baik tahap yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Pamanmu Ranubaya juga tahu tentang seluk-beluk ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Demikian pula ayahmu. Tapi guru tidak pernah memberikan kunci-kuncinya kepada mereka. Pamanmu Ranubaya hanya menguasai ilmu kanuragan naga puspa sampai tahap yang kedua saja, Ger. Sedangkan ayahmu hanyalah menguasai tahap yang pertama saja. Lalu bagaimana dengan lempengan-lempengan batu itu, Bapak Lungga? Bagaimana Paman Ranubaya dapat melukiskan garis-garis ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga? Kalau memang Paman Ranubaya tidak pernah memperoleh ilmu itu dari Empu Sasi. Pamanmu Ranubaya hanya bisa melukiskan garis-garisnya saja, Ger. Tapi dia tidak akan mampu menjabarkan apa sebenarnya isi di balik garis-garis itu. Memang benar, Bapak Lungga. Garis-garis itu memang sangat aneh bentuknya. Dan sampai sekarang pun saya masih belum mampu memahami secara keseluruhan. Sepertinya ada sesuatu yang bersifat sangat rahasia. Itulah, Ger. Ilmu kanuragan naga puspa tidak dapat diamalkan ataupun dibaca secara lahiriah. Ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Ilmu kelakone kanthi laku. Artinya ilmu tidak dapat dipahami secara sempurna jika tidak dilaksanakan. Hanya dapat membaca saja, hanya memahami pengertian-pengertian luar saja, belum cukup, Ger. Tapi jika seseorang dapat melaksanakannya, barulah ilmu itu merasuk ke dalam dirinya. Manjing ono sakjroning kalbu. Artinya ilmu itu sudah merasuk ke dalam diri si pendekar. Merasuk sampai ke tulang sumsumnya, sampai ke urat-urat darahnya, sampai ke daging kulitnya, sampai ke dasar sukmanya. Dan itulah yang tidak dapat dicapai oleh pamanmu Ranubaya. Dengan kata lain, hanyalah Empu Sasi sendiri yang mampu memperoleh tingkatan yang sempurna. Apakah benar demikian, Bapak Lungga? Benar, Ger. Guru Sasi adalah pencipta ilmu ini. Guru adalah penemunya. Karena itu sudah sewajarnya kalau guru menguasainya secara mendalam dan sempurna. Sedangkan kita, murid-muridnya, barangkali hanya mampu menguasai sepertiga atau separuh bagian dari keseluruhan ilmu itu. Mengapa bisa demikian, Bapak Lungga?
Bukankah manusia diciptakan sama oleh Yang Maha Kuasa? Ya, memang benar, Nger. Pada dasarnya manusia diciptakan sama. Juga pada dasarnya manusia mempunyai kekuatan yang sama besarnya. Tapi mereka menjadi berbeda karena kesempatan atau nasib. Nasib manusia tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah saya sendiri, Nger. Sekalipun bertahun-tahun saya melatih ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga ini, namun tahap pencapaian saya masih belum juga sempurna, Nger. Masih saja ada kekurangannya. Oh, saya masih belum bisa mengerti, Bapak Lungga. Nampaknya ilmu Kanuragan Naga Puspa ini aneh sekali. Saya kira Angger Kamandanu perlu membuktikan kata-kata saya ini. Sekarang ikutlah saya, Nger. Baik, Bapak Lungga. Begini, Nger Kamandanu. Iya, Bapak Lungga. Siang tadi saya sudah mengutarakan kepada Angger bahwa sangat sukar bagi ukuran pendekar zaman ini untuk dapat menguasai secara sempurna ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Hal itu bukan tidak ada sebabnya, Nger. Apakah sebabnya, Bapak Lungga? Apa gunanya ilmu itu diciptakan kalau memang tidak akan ada seorang pendekar pun mampu untuk menguasainya? Bukankah akhirnya ilmu itu akan menjadi sia-sia belaka? Sebabnya demikian, Ger. Dan hal ini merupakan persyaratan mutlak. Persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika Angger Kamandanu ingin menguasai ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga secara sempurna, maka Angger harus memiliki cadangan tenaga dalam yang sangat besar. Jika kekuatan tenaga dalam Angger tidak memadai, maka tentu saja Angger akan terpengaruh, akan terseret tenaga gaib yang ditimbulkan oleh jurus-jurus itu, Nger. Nah, sebaliknya, jika Angger mempunyai tenaga dalam yang sangat besar, maka Angger akan mampu berdiri sebagai tuan, sebagai majikan. Dan jika Angger sudah mampu berdiri sebagai tuan, maka jurus-jurus itulah yang akan melayani Angger sebagai hambanya. Demikian pula pedang Naga Puspa akan melayani Angger sebagai hamba. Mereka tidak akan mengganggu Angger lagi. Mereka akan menurut saja apa keinginan Angger. Disinilah letak kuncinya, Angger. Disinilah letak rahasianya. Jadi sekarang ini Angger Kamandanu harus melatih tenaga dalam sehingga mencapai takaran tertentu. Takaran yang sesuai dengan isinya. Kalau takarannya terlalu kecil dan isinya terlalu banyak, maka wadahnya akan pecah. Dapatkah Angger mengerti apa yang saya katakan ini? Iya, saya bisa mengerti, Bapak Lungga. Sekarang bagaimana cara melatih tenaga dalam sehingga memperoleh takaran yang kita inginkan? Nah, lihat, Nger. Ini ada sebuah batu hitam. Coba perhatikan baik-baik. Dan lihat apa yang akan terjadi dengan batu hitam ini. Empu Lunggah menggenggam batu hitam sebesar telur ayam. Orang tua itu memejamkan matanya sesaat lamanya. Perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Kemudian disusul bibirnya gemetaran dan urat-uratnya menjadi tegang. Mendadak dari kepalan tangannya keluar asap keputih-putihan. Tangan itu terus berasap dan mengeluarkan suara mendesis. Asap itu semakin lama semakin bertambah banyak dan ruangan dipenuhi asap keputih-putihan. Arya Kamandanu ternganga keheranan begitu melihat Empu Lunggah membuka telapak tangannya. Batu hitam itu sudah berubah menjadi segumpal debu. Debu berwarna kehitam-hitaman. Empu Lunggah kemudian menaburkan debu itu ke sebuah patok kelapa kering. Angger Kamandanu tidak usah merasa heran. Apa yang baru saja saya lakukan dapat juga dipelajari oleh orang lain. Yang perlu Angger ketahui ialah
jika Angger ingin menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga secara sempurna, maka paling tidak Angger harus mempunyai tenaga dalam 2 kali lipat seperti yang telah saya perlihatkan tadi. Apakah hal itu mungkin, Bapak Lunggah? Saya tidak dapat menjawab pertanyaanmu, Nger. Memang selama ini yang saya ketahui hanyalah guru kami satu-satunya orang yang mampu menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Sedangkan saya sendiri hanya mampu menguasainya sebagian saja, Nger. Dan semua itu karena tenaga dalam yang tidak memadai. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan, Nger. Jika dipaksakan, akibatnya akan menjadi buruk. Bukannya Angger yang akan menguasai ilmu kanuragan itu. Sebaliknya justru ilmu kanuragan itulah yang akan menguasai diri Angger Kamandanu. Seorang guru jika kalah pintar dengan muridnya, akibatnya si guru menjadi murid dan si murid pun menjadi guru. Bukankah hal ini tidak bisa dibenarkan? Oh, sekarang saya menjadi lebih jelas, Bapak Lunggah. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh, silakan, Ger. Silakan bertanya. Soal apa yang ingin Angger ketahui? Saya sudah kepalang basah, Bapak Lunggah. Saya harus bertanggung jawab terhadap hilangnya pedang naga puspa dari tangan saya. Saya harus dapat merebutnya kembali. Tapi usaha saya pasti akan menemui kegagalan jika kemampuan saya dalam hal ulah kanuragan tidak memadai. Karena itu saya sudah bertekad. Saya berjanji di dalam hati bahwa saya harus mampu menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, apapun persyaratannya. Saya ingin tahu, Bapak Lunggah, berapa lama dibutuhkan waktu untuk melatih tenaga dalam sehingga mencapai takaran yang kita inginkan? Maksud saya, takaran yang sesuai untuk memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa. Oh, maaf, Nger. Saya takut Angger akan kecewa jika mendengar jawaban saya. Tidak, Bapak Lunggah. Walaupun bagaimana, saya akan tetap berusaha. Berapa dibutuhkan waktu untuk melatih tenaga dalam itu? Setahun? 2 tahun? Saya sanggup menjalankannya, Bapak Lunggah. Dengar, Nger, dengar. Sekalipun Angger Kamandanu menghabiskan seluruh sisa-sisa usia Angger, dan Angger terus berlatih setiap hari tiada hentinya, Angger belum akan mampu mencapai takaran yang memadai. Apakah benar demikian, Bapak Lunggah? Iya, Angger. Saya tidak berkata dusta kepada Angger. Saya berkata yang sebenarnya. Itulah mengapa saya pernah berpikir bahwa ilmu kanuragan naga puspa ini hanya lahir di dunia untuk menjadi milik guru, milik Empu Sasi seorang diri. Mustahil bagi orang lain untuk bisa mendalaminya secara sempurna. Kalau begitu saya telah gagal. Bukankah demikian, Bapak Lunggah? Bukankah saya telah gagal sebelum mencoba? Iya, saya sendiri juga telah gagal, Angger Kamandanu. Bertahun-tahun saya menekuni ilmu itu, dan saya merasakan perkembangan saya sangat lamban. Saya hampir tidak pernah maju, Nger. Bahkan kadangkala, karena putus asa, saya justru merasa mundur. Mari, Nger. Silakan masuk. Silakan duduk. Sudah sejak tadi saya menunggu Angger Kamandanu. Tadi sore, adik lu menyampaikan pesan Bapak Lunggah. Katanya saya disuruh menghadap Bapak Lunggah tengah malam ini. Benar, Nger. Ada sesuatu hal yang ingin saya kemukakan kepada Angger Kamandanu. Apakah masih soal ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Bapak Lunggah? Benar, Nger. Masih soal jurus-jurus pedang itu. Apakah masih ada gunanya, Bapak? Tenanglah, Nger. Saya akan menceritakan sesuatu. Mungkin cerita saya ini bisa dianggap sebagai dongengan belaka. Bukanlah cerita nyata. Tapi jarak antara dongengan dengan cerita nyata hanyalah sejengkal, Nger. Karena itu kita tidak boleh meremehkan dongengan. Suatu saat, dongengan bisa berubah menjadi suatu kenyataan. Apakah Angger Kamandanu setuju dengan pendapat ini? Saya setuju, Bapak Lunggah.
Bisa saja suatu ketika sebuah dongengan berubah menjadi kenyataan. Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, begini, Nger. Semalam saya sudah mengatakan kepada Angger betapa beratnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara sempurna. Angger membutuhkan cadangan tenaga dalam yang sangat besar. Kalau misalnya Angger Kamandanu mulai berlatih malam ini selama 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau bahkan 30 tahun lamanya, maka cadangan tenaga dalam yang Angger peroleh barangkali belumlah cukup memadai, Nger. Saya mengerti, Bapak Lungga. Artinya saya tidak mungkin dapat menguasai secara sempurna jurus-jurus ilmu pedang naga puspa tahap yang ketiga. Iya, dengan kata lain, memang begitu, Nger. Kecuali Angger Kamandanu mengalami suatu keajaiban. Keajaiban? Apa maksud Bapak Lungga? Kecuali Angger bertemu dengan ular naga puspa Kresna. Puspa Kresna. Benar, Nger. Kresna artinya hitam. Jadi ular naga puspa Kresna artinya ular naga puspa hitam. Kalau memang Angger dapat bertemu dengan binatang setengah dewa ini, oh, barangkali kesulitan besar itu akan dapat diatasi. Sebentar, Bapak Lungga. Ular naga puspa Kresna, ular naga puspa hitam. Apakah ular naga puspa Kresna itu benar-benar ada, Bapak Lungga? Itulah, Nger. Itulah tadi yang ku sebut-sebut sebagai dongeng. Kalau memang ular itu ada, tentulah kita bisa mencarinya. Masalahnya, apakah memang benar-benar ular seperti itu ada? Apakah Angger Kamandanu bersedia mendengar kisahnya? Oh, saya bersedia, Bapak Lungga. Mungkin ada manfaatnya saya mendengar kisah itu. Bagaimana dongengannya, Bapak? Dengar, Nger. Sekarang ini kita hidup di atas dunia yang bernama Manusapada. Artinya dunia manusia, dunia kasar, dunia indera. Tapi sesungguhnya di balik dunia kasar ini, dunia indrawi, masih terdapat dunia-dunia lain yang lebih halus wataknya, sifatnya, kodratnya. Nah, dongengan ini berasal dari dunia yang lebih halus, dunia yang lebih luhur. Sebut saja alamnya para dewa. Peristiwa ini terjadi pada suatu zaman yang tidak pernah kita ketahui. Tidak pernah mampu kita jangkau dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Peristiwa ini terjadi di atas dunia para dewa, yang biasa disebut alam kadewatan. Adalah seorang dewa laki-laki bernama Mandana. Dewa Mandana mempunyai seorang kekasih, seorang dewa perempuan yang bernama Mandini. Maka demikianlah, Dewa Mandana dan Dewi Mandini saling melepaskan panah asmaranya. Hampir setiap saat mereka bertemu dan berkasih-kasihan. Sampai akhirnya Dewi Mandini tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsunya. Ketahuilah Kakang, hanya kepadamu lah aku serahkan segala milikku. Sabarlah ya.
tenangkan hatimu. Kita ini para dewa. Kita tidak bisa hidup hanya menuruti hawa nafsu semata-mata. Segala perbuatan kita dibatasi oleh sifat-sifat kedewaan kita. Jadi kau menolak cintaku, Kakang Mandana? Kejam sekali. Kau kejam, Kakang. Kau telah sampai hati mencampakkan cintaku. Bukan begitu, Yai Mandini. Kita harus menuruti peraturan-peraturan yang berlaku di mana kita hidup. Sudahlah, Kakang. Aku tahu sebenarnya hatimu tertuju kepada wanita lain. Kau jangan kira aku tidak tahu, Kakang. Sebenarnya kau lebih mencintai Dewi Mahacakri ketimbang diriku. Jangan salah paham, Yai Mandini. Aku pun mencintaimu dengan setulus hatiku. Hatiku menjadi sedih kalau kau tidak mau mempercayai kata-kataku. Tidak. Aku tidak percaya pada kata-katamu, Kakang Mandana. Kau memang tampan. Kau gagah dan perwira. Tapi nampaknya kau hanyalah seorang dewa pengecut. Kau tidak mampu memenuhi keinginanku. Kau takut memenuhi hasratku. Dan hal ini telah membuatku sangat kecewa, Kakang. Kau benar-benar telah mengecewakan aku. Demikianlah, Dewi Mandini terus berusaha untuk membujuk kekasihnya agar mau melakukan tindakan yang tidak senonoh. Sekalipun Dewa Mandana berusaha menolak, tapi akhirnya pertahanannya runtuh juga. Dia terpikat, dia terbujuk, dan akhirnya mereka tercebur ke dalam lubang yang sangat indah. Dengan penuh semangat, Empu Lunggah terus menceritakan perihal ular naga Puspa Kresna. Dia mulai membeberkan tentang dongengan dari alam kadewatan. Dan Arya Kamandanu duduk bersila sambil mendengarkan dengan penuh minat. Empu Lunggah bercerita tentang sejarah asal-usul ular naga Puspa Kresna. Dan mulailah dia membeberkan sebuah dongengan dari alam kadewatan atau alamnya para dewa. Diceritakan bahwa ada dua orang dewa yang tengah berkasih-kasihan. Mereka bernama Dewi Mandini dan Dewa Mandana. Dewi Mandini karena terdorong oleh hawa nafsunya berusaha untuk membujuk kekasihnya agar mau melakukan tindakan yang tidak susila. Ayolah, Kakang. Bukankah Kakang Mandana adalah seorang jantan sejati? Janganlah hanya memiliki ketampanan wajah, Kakang. Tubuhmu tegap perkasa. Matamu bersinar-sinar bagaikan cahaya mata batara surya. Tapi mengapa hatimu kecil seperti seekor tengu? Kita tidak pantas melakukannya, Yai Mandini. Kita belum resmi menjadi pasangan suami istri. Dan kita belum memperoleh izin dari pimpinan kita. Kau tidak usah berdalih macam-macam, Kakang Mandana. Kalau kau tidak bersedia, aku pun tidak akan memaksamu. Nah, selamat tinggal. Tunggu, Yai. Tunggu dulu. Lepaskan tanganku, Kakang. Lepaskan. Aku mau pergi. Kau bukanlah laki-laki yang kuharapkan selama ini. Tunggu, Yai. Tenanglah. Ya, pada saat itulah tangan Dewa Mandana mencengkeram telapak tangan Dewi Mandini. Sesaat mereka saling berpandangan. Tiba-tiba tubuh mereka bergetaran. Darah mulai berdebur di dalam dada. Gejolak nafsu mengamuk di dalam kalbu. Dan mereka pun mulai melupakan segala-galanya. Dan akhirnya mereka pun larut di dalam kobaran api asmara, Nger. Kakang Mandana, aku bahagia sekali, Kakang. Ternyata kau adalah jantan sejati. Kaulah pria idamanku, Kakang. Yai Mandini. Yai Mandini.
Maka demikianlah, Dewa Mandana larut dalam terkaman-terkaman api asmara yang dikobarkan Dewi Mandini. Tapi baru saja mereka mulai melakukan adegan-adegan yang tidak senonoh, mendadak muncullah Batara Siwa. Batara Siwa kelihatan sangat murka, wajahnya merah padam, dan tangannya yang menggenggam cambuk kadewatan bergetar dengan hebat. Hentikan perbuatan kalian. Makhluk berbudi rendah. Kalian tidak pantas hidup di alam kadewatan. Kalian telah mencemari alamnya para dewa. Kalian telah mengotori tempat tinggal. Hai Mandini dan kau Mandana, sadarkah kalian apa yang telah kalian lakukan? Batara Siwa, ampunilah kami. Kami telah lupa diri. Batara Siwa, Dewa junjungan kami, ampunilah kami. Kami mengaku bersalah. Kami telah terpleset ke dalam lumpur dosa. Kalian berdua harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kalian harus dihukum berat. Batara Siwa kemudian mengibaskan jubahnya. Selanjutnya tangannya yang menggenggam cambuk bergerak melayang ke arah Dewi Mandini. Cambuk itu berkelebat dan menimbulkan api bagaikan kilat. Dewi Mandini menjerit. Dewa Mandana segera melepaskan tangan kekasihnya yang telah berubah menjadi seekor naga hitam. Dewa Mandana masih ternganga keheranan ketika mendadak cambuk Batara Siwa melayang ke arahnya. Kali ini pun cambuk Batara Siwa tepat mengenai sasarannya. Seketika Dewa Mandana berubah bentuk menjadi seekor naga putih. Wajah Batara Siwa masih merah padam. Matanya bagaikan memancarkan cahaya api yang bernyala-nyala. Suaranya mendengus keras ketika bicara. Kalian berdua tidak pantas tinggal di alam kadewatan. Perbuatan kalian yang kotor dan hina harus kalian tebus dengan penderitaan. Pergilah kalian berdua ke bawah sana. Ayo, cepat. Pergilah dan tinggalkan segera alam luhur ini. Kalian lebih pantas tinggal di alam yang lebih rendah. Alam yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya, begitulah, Nger. Dua makhluk itu pun akhirnya diusir dari alam kadewatan. Cambuk Batara Siwa menghempaskan dua makhluk itu ke alam yang lebih rendah. Alam kita ini, Nger, alamnya manusia. Dewi Mandini yang telah berubah menjadi ular naga puspa berwarna hitam nampaknya sangat kecewa dan marah. Sementara itu Dewa Mandana yang telah berubah menjadi seekor ular naga putih berusaha mengejar dan menghibur hati kekasihnya. Dua makhluk itu pun kejar mengejar tiada hentinya. Dewi Mandini berusaha untuk menghindar. Dan seringkali Dewa Mandana kehilangan jejak kekasihnya. Lalu, apa saja yang dikerjakan oleh ular naga hitam itu setelah tiba di muka bumi ini, Bapak Lunggah? Ya, itulah, Nger. Dewi Mandini atau ular naga hitam berusaha untuk menghindari kejaran ular naga putih.
Dan Dewi Mandini memang mempunyai benih-benih watak yang tidak baik, Ger. Dia seringkali mengganggu manusia. Apalagi manusia yang berwajah tampan dan berhati mulia. Maaf, Bapak Lungga. Lalu apakah hubungannya antara Dewi Mandini atau ular naga puspa hitam itu dengan ilmu kanuraga naga puspa tahap yang ketiga? Nah, begini, Ger. Saya memperoleh dongengan ini dari guru saya, Empu Sasi. Entah benar, entah tidak. Tapi katanya Empu Sasi pernah menjumpai secara langsung ular naga puspa Kresna. Bahkan dia pernah bertarung melawan ular itu. Dalam pertarungan maut, Empu Sasi berhasil digigit bagian lengan kirinya. Tapi karena Empu Sasi memiliki kesaktian yang luar biasa besarnya, dia mampu bertahan hidup. Bahkan kemudian kekuatan tenaga dalamnya semakin berlipat ganda. Selanjutnya Empu Sasi mulai merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Kemudian dia merakit pengalamannya itu menjadi sebuah ilmu baru yang dinamakan ilmu kanuraga naga puspa. Tapi sayang sekali, Ger, beliau terpaksa tidak bisa mengajarkan ilmu ini kepada murid-muridnya karena memang dibutuhkan persyaratan yang sangat berat. Persyaratan seperti yang sudah saya kemukakan kepada Angger Kamandanu. Saya masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada dongengan itu, Bapak Lungga. Dan terus terang, saya masih belum bisa mengambil manfaatnya. Sudahlah, Nger. Percayalah. Kalau memang ada jodohnya, Angger pasti menemukan jalan untuk memperoleh kekuatan itu. Soal dongengan ini, anggap saja seperti dongengan biasa, Nger. Arya Kamandanu kembali ke tempat tidurnya. Tapi dia tidak segera bisa terlelap. Pikirannya dipenuhi oleh dongengan yang baru saja disampaikan Pulunggah. Dongengan tentang Dewi Mandini atau ular naga puspa Kresna. Dia masih belum bisa yakin bahwa makhluk seperti itu ada di muka bumi ini. Akhirnya, karena merasa lelah dan mengantuk, Arya Kamandanu terlelap juga. Dan ketika jatuh tertidur, dia seperti melihat layar kehidupan dibuka di depan pelupuk matanya. Semula dia melihat sebuah bentangan langit. Langit itu berwarna keabu-abuan. Selanjutnya dia melihat langit itu dipenuhi kabut tipis. Mendadak dia melihat dua buah bintang bernyala-nyala. Bintang itu bergerak ke sana kemari secara beraturan. Arya Kamandanu terkejut karena bintang itu kemudian berwarna kemerah-merahan. Dua buah bintang kembar itu terus bergerak perlahan-lahan, bergulung-gulung di dalam buayan kabut. Dua bintang itu terus bergerak semakin mendekat. Akhirnya Arya Kamandanu melihat dua bintang itu ternyata adalah sepasang mata. Ya, sepasang mata. Sepasang mata berwarna kemerah-merahan yang terus bergerak ke sana kemari. Dan pada saat berikutnya, dia melihat bayangan seekor ular berwarna hitam. Ular itu tidak begitu besar, hanya sebesar jempol kaki manusia. Panjangnya tidak lebih dari 2 depa. Tiba-tiba ular itu berhenti bergerak dan menatap kepadanya dengan tajam. Sisik ular berkilat-kilat bagaikan kepingan mata uang logam yang sudah usang. Arya Kamandanu menggigil ketakutan. Ular naga hitam itu terus menatapnya dengan tajam, semakin tajam dan semakin tajam. Tidak, tidak, pergi kau, pergi, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku.
Menyenangkan sekali. Tapi rupanya aku hanya bermimpi. Mungkin aku terlalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran mengenai ular naga puspa. Aku terlalu tercekam oleh dongengan yang baru saja dituturkan oleh Bapak Lungga. Tapi, benarkah ular seperti itu ada di muka bumi ini? Bukankah ular naga puspa Kresna hanyalah sebuah dongengan belaka? Malam itu Arya Kamandanu tidak lagi mampu menidurkan pikirannya. Benaknya dipenuhi terus-menerus oleh perwujudan dari ular naga Puspa Kresna yang baru saja dilihatnya dalam mimpi. Pandangan mata ular yang tajam berkilat-kilat itu terus-menerus menghantuinya. Tapi dia tidak segera menceritakan perihal mimpinya kepada siapapun. Dia menduga, tentulah hal itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Namun ternyata tidak. Perwujudan dari sosok ular hitam itu terus-menerus bercokol di pusat pikirannya. Semakin dikibaskan, semakin dilupakan. Sosok ular hitam itu semakin nampak nyata, seolah-olah menari-nari di depan pelupuk matanya. Hai Kamandanu? Kamandanu? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak, Wuni. Tidak. Tidak apa? Jelas kau sedang memikirkan sesuatu. Matamu menerawang jauh ke sana. Jelas pikiranmu sedang tidak ada di tempatnya. Apa yang telah mengganggu pikiranmu, Kamandanu? Sudahlah, kau tak perlu merisaukan tentang ilmu kanuragan naga puspa itu. Aku yakin Bapak Lungga akan mau menolongmu. Kita tunggu saja. Kau harus bersabar, Kamandanu. Tidak, Wuni. Bukan soal itu. Lalu, soal apa lagi? Semalam aku bermimpi. Pastilah kesehatanmu sedang tidak beres, Kamandanu. Tapi tidak. Kau tidak demam. Dahimu tidak panas. Kau bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik, ya? Iya. Kau tahu siapa nama gadis cantik yang kau temui dalam mimpimu itu? Kamandanu? Ada apa kau ini? Tidak, Wuni. Tidak apa-apa. Aku sehat. Aku katakan bahwa aku semalam bermimpi. Iya. Siapa nama gadis yang kau temui dalam mimpimu itu? Nini Lujinggan, ya? Kau ini macam-macam saja, Wuni. Aku tidak bermimpi bertemu dengan gadis. Dengar, Wuni. Semalam aku bermimpi bertemu dengan seekor ular. Seekor ular? Aku tahu, Kamandanu. Kalau seseorang bermimpi bertemu dengan seekor ular, artinya ada seorang gadis yang mengharapkan cintanya. Kau percaya tidak? Kau tidak usah khawatir. Jelas gadis itu bukan aku. Aku kan cukup tahu diri. Tapi aku khawatir kalau gadis itu bernama Nini Lujinggan. Sebab kalau memang benar demikian, keadaannya bisa menjadi runyam. Tidak, Wuni. Makna mimpiku semalam sama sekali tidak menyangkut diri seorang gadis. Aku bertemu dengan seekor ular naga berwarna hitam. Matanya sangat tajam memandang kepadaku. Arya Kamandanu kemudian menceritakan mimpinya kepada Sakawuni. Mimpi tentang ular naga Puspa Kresna. Tentang kedua belah matanya yang berwarna kemerah-merahan, bagaikan menyimpan bara api yang bernyala-nyala. Dan mata itu terus-menerus menatap kepadanya. Juga tentang sisik-sisiknya yang mengerikan, yang berkilat-kilat bagaikan mata uang logam usang. Sakawuni seketika menjadi terkejut. Kalau begitu, kau harus segera menemui Bapak Lungga. Iya, Wuni. Aku memang akan menemuinya. Tapi apakah Bapak Lungga sekarang ini sedang berada di Sanggar Pamujan? Tunggu, Kamandanu. Tunggu dulu. Lebih baik tidak usah sekarang. Sejak tadi kulihat pintu ruangan Sanggar Pamujan masih terkunci dari dalam. Mungkin Bapak Lungga masih tenang di dalam semadinya. Arya Kamandanu menuruti saja apa yang disarankan Sakawuni. Hari itu dia menjadi sangat gelisah. Dia mengharapkan malam segera tiba.
Tapi rasanya hari berjalan dengan sangat lambat. Arya Kamandanu menjadi girang ketika melihat sinar matahari mulai berwarna kemerah-merahan. Dan sebentar kemudian, bola raksasa berwarna merah itu pun tenggelam ke mulut Cakrawala. Arya Kamandanu kemudian bergegas menemui Empu Lunggah di Sanggar Pamujan. Bapak Lunggah, Bapak Lunggah. Tenang, Ger. Tenanglah. Ada apa? Mengapa Angger Kamandanu kelihatan terburu-buru sekali? Coba ceritakanlah dengan tenang, Ger. Biarlah saya akan mendengarkan. Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal mimpinya semalam. Empu Lunggah terkejut mendengar apa yang baru saja dituturkan oleh Arya Kamandanu. Wajah laki-laki tua itu menjadi tegang, dan sepertinya ada suatu perasaan yang berusaha untuk disembunyikannya. Saya takut sekali, Bapak Lunggah. Sepertinya bukan hanya mimpi. Sepertinya benar-benar saya melihat makhluk itu. Dia terus-menerus menatap kepada saya. Kedua buah matanya bersinar kemerah-merahan, dan kepalanya memakai jamang atau mahkota. Apakah binatang itu cukup besar, Ger? Tidak, Bapak Lunggah. Makhluk itu tidak lebih besar dari jempol kaki saya. Dan panjangnya tidak lebih dari 2 depah. Kulitnya bersisik, dan sisik itu berkilat-kilat bagaikan kepingan-kepingan mata uang logam yang sudah usang. Kapan Angger Kamandanu bermimpi? Setelah lepas tengah malam, Bapak Lunggah. Saya terbangun karena ketakutan. Dan pada saat itu, saya mendengar ada seekor serigala meraung di kejauhan sana. Ya, jagat Dewa Batara. Mungkin sudah nasibmu, Ger. Mungkin sudah jodohmu. Arya Kamandanu menatap Empu Lunggah dengan pandangan bertanya-tanya. Mungkin sudah nasibmu. Apa itu artinya? Mungkin sudah jodohmu. Apa artinya? Sementara wajah Empu Lunggah masih dipenuhi ketegangan. Nah, saudara pendengar, apa yang dimaksudkan Empu Lunggah dengan nasib ataupun jodoh itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.